Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, dear. How are you today? I hope you are fine. Well, today's material is about passive voice. Passive voice sesungguhnya kita udah pernah belajar waktu di kelas 11, tapi hari ini saya ingatkan lagi, saya ulang lagi. Nah, dengan video ini saya harap kalian bisa mempelajari dan mengerti ya tentang passive voice dan ingat lagi dan makin ngerti. Oke, let's see. Passive voice itu ingatkan ya kalimat pasif ya, kalimat pasif. Let's see. Nah, ini adalah pattern ya, pattern untuk membuat kalimat passive voice. Nah, kalau kita membuat kalimat dalam bahasa Inggris kan pasti ada pattern atau yang biasa kalau kalian itu familiar dengan kata-kata rumus. Ya, nih ada patternnya. Yang pertama itu adalah subject. Yang kedua adalah be atau to be, atau bisa juga disebut dengan helping verb. Ya, is, am, are, terus juga was atau were, have atau had, ya seperti itu ya helping verbnya atau to be-nya. And then ditambah dengan past participle. Nah, past participle itu adalah verb 3. Ya, remembers, passive voice selalu menggunakan verb 3. Ya, and then ditambah dengan objek atau komplementnya. Sebenarnya kalau passive voice gampangnya saya bilang, kamu tahu biasa kalimat aktif kan ya? Contohnya kalimat aktif seperti ini. Nah, example, I can be reached by phone or email anytime. Ini adalah contoh dari passive voice-nya nih, dari kata aktif yang dari kalimat aktif yang ini. The active is you sebagai subjek, can reach, ya, can reach itu modals, and then juga verb ya, verbnya verb 1, and then me adalah objeknya dan ada keterangan. Nah, kalau dibalik ya, you subject, can modals, reach verb. Nah, nih you ini adalah subjek, can ini adalah modals, and then reach ini adalah verb 1, me ini adalah objek ya. Nah, ini dibalik, jadi ini di sini, ini di sini, gini kurang lebih seperti itu. Jadi dibalik, jadi I can be reached by phone. Jadi saya, me kan, me itu dari kata saya ya, dia berubah kalau menjadi subjek ini menjadi I, terus can-nya tetap can ya, can-nya dia tetap can sini, and then karena ada to be dia berubah, dia menjadi ada to be reach-nya past participle dari sini. Ini reach-nya verb 3 ya, verb 3. By phone or email anytime. Ini ya contohnya ya, contoh 1. Kalau by phone anytime ini kan komplimen ya, ini komplimennya. Oke, sejauh ini udah ngerti ya, saya harap kamu sudah ngerti. Terus kita lanjut lagi. Nah, a sentence is passive when the subject is receiver of the action. Jadi gimana kita tahu ini adalah passive voice ya? Ini adalah kalimat pasif walaupun di sini ada by. Ini kan aktif. Ini kan aktif ya. Ini aktif. Padahal ini aktif, tapi kok ada by. Jadi nggak selamanya yang ada kata by-nya itu dia adalah passive voice. Bisa juga dia juga active sentence. Taunya dari mana? Ya, taunya dari sini. When the subject is receiver the action. Jadi kalau orang atau bendanya itu yang diapain sama
orang lain gitu atau sama siapa gitu. Itu jadi kalau dalam bahasa Indonesianya itu kata mencapai misalnya jadi dicapai, jadi imbuhanmu diganti dengan di gitu ya, seperti itu kurang lebih. Kita lanjut. Nah, when changing the active sentence into passive, ini ada catatannya gimana sih kita biar bisa mengganti dari active ke passive. Yang pertama adalah subject of an active is become the object. Jadi dibalik yang tadi saya bilang, subjek jadi objek ya, subjek jadi objek, objek jadi subjek. Nih ini di kesini, ini kesini, terus ininya kesini, dibalik ya, subjek jadi objek, objek jadi subjek. Terus juga the object of an active becomes the subject of the, ini sama ya 1 dan 2. And then yang ketiga change be plus past participle. Nah, passive voice itu selalu ada to be-nya. Is, am, was atau were, have atau had. Ya itu selalu ada. Nanti di slide selanjutnya ada. Itu selalu ada. Pokoknya selalu ada, dan itu ada rumus pergantiannya. Ya, and then you don't have to mention by the agent. Nah, sebenarnya kalau kata-kata by itu optional, bisa dipakai bisa enggak. Oke, lanjut. Nah, let's see. Ini adalah contohnya. Nah, ini contohnya ya. Research and development discovers knowledge about products. Ini adalah aktifnya. Aktifnya ya. Aktifnya ini adalah subjek. Terus ada verbnya, verb 1. Terus knowledge about products itu adalah objek. Nah, ini diganti. Tuh udah ada tanda panahnya ya, udah saya kasih. Objeknya jadi di depan. Dia berubah menjadi subjek. And then discovers menjadi discovered, ditambah dengan is. Nih, ditambah dengan is. Terus by research and development, ada kata by kalau karena dia menggunakan objeknya disebutin ya. Jadi objeknya dilakukan sama siapanya disebutin, berarti menggunakan by. Kalau nggak mau disebutin agentnya siapa yang melakukan, nggak usah pakai by. Oke, lanjut. Nah, this is the example. Nih, the products are improved by this department. Ini adalah kalimat pasif ya. By this department itu ada optional ya, makanya di bracketin. Nih, department improves. Nih, kita ganti ke active. Department improves the products. The department improves the product. Subject, verb, object. Ya, subject, verb, object. Dia menjadi kalimatnya active. Terus yang kedua, it also creates new product. Ini dari aktif kita ganti ke passive. New products are also created. Kenapa pakai are? Karena dia produknya ada banyak ya. By the object. Nah, itu contohnya. Kalau yang ini adalah tabel pergantian aktif ke pasif berdasarkan tenses. Ya, tenses kan ada banyak. Nah, ini adalah daftarnya. Kalau present, simple present, contoh kalimatnya I make a cake. Terus kalau dibalik berarti a cake is made. Nih, ini subjek jadi di sini. Terus ini a cake jadi di depan. Terus I-nya nggak ada, harusnya di sini by me. Boleh juga di sini by me, misalnya mau diganti, mau dipakai gitu ya, by me boleh. Nah, make di sini menjadi is made. Nih, jadi is made. Tuh. Terus kalau present continuous kan, kalau continuous itu pakai ing ya, to be pakai ing. I am making a cake berarti jadi
A cake is being. Jadi kalau ing menjadi being, ya, being made. Terus past simple, ya, simple past itu verb 2 menjadi verb 3, tapi karena di sini ada udah pasif, jadi to be-nya juga pasif. Kalau to be active is MR, kalau to be kalau to be-nya present itu is MR, kalau to be-nya sudah past itu was atau were. Ya, terus past continuous I was making, jadi was being made. Jadi kalau ada kata ing depan udah tinggal ditambahin being. Tuh ya. Biar kata kerjanya bisa berubah menjadi verb 3. Terus present perfect I have made, jadi has been made. Terus had been made, yaitu depends on present or kalau perfect tense present or past itu depends on. And then the future tambahin will be jadinya ya, will be. Terus sama future tense pakai to be, going to be ya. Kalau ada future pokoknya tinggal tambahin be. And then kalau modal juga tambahin be. Kalau modal perfect should have been itu kalau modals ya. Kalau modal perfect. Nah, kalau kamu tadi itu kan contohnya, contoh kalimatnya berdasarkan contoh kalimat. Nah, ini saya kasih yang berdasarkan patternnya ya. Simple present subject itu kalau aktifnya subject plus verb 1 plus object. And then kalau pasifnya nanti kalian tinggal catat atau diikutin aja. Kalau bikin kalimat subject plus is atau am atau are itu depends on the subject. Kalau subjeknya tunggal berarti dia is atau am itu untuk I doang ya, tapi berlaku. Kalau subjeknya lebih dari satu atau jamak itu adalah are. And then simple past juga sama. Kalau subjeknya tunggal dia pakai was, kalau jamak dia pakai were. And then perfect have atau has ya, atau had. Kalau have atau had itu untuk yang present, had itu untuk yang past. Kalau yang have berarti subjeknya lebih dari satu. Kalau yang has that's only one, cuman satu. Ya, had berlaku untuk semua subjek. And future udah tinggal tambahin be. Mau pakai will, to be, going to, would, shall, itu semuanya pakai tinggal tambahin be. Juga modals ya, can, must, dan yang lain-lainnya, may, itu semuanya pakai be. And then kalau continuous udah tinggal tambahin being. Oke, tinggal tambahin being. Oke. Untuk passive voice itu aja penjelasan dari saya. Jika nanti ada pertanyaan ya, if there is question ya, we can discuss it next week. Sebelum saya kasih tugas nanti akan saya buka dulu pertanyaan tentang passive voice ya. Saya akan tanya-tanya, review sedikit apa yang sudah kamu pelajari. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.